Shalom, perkenalkan nama saya Clinton Wilser. Nomor induk mahasiswa saya 109190640014, kelas klasif. Pada malam hari ini saya akan membawakan presentasi yang dipimpin oleh Bapak Heri Subagja, Dr. Andes, MM, MPD. Dikarenakan NIM angka saya bilangan terakhirnya genap, maka saya akan membawa materi pertemuan kedua, keempat, dan keenam. Oke, langsung kita lanjut. Tujuan penelitian. Penelitian itu sendiri bertujuan untuk menciptakan ilmu pengetahuan baru atau menerapkan teknologi untuk memecahkan suatu masalah. Penelitian itu sendiri terjadi karena adanya dorongan rasa ingin tahu. Seseorang melakukan penelitian untuk mencari jawaban dari permasalahan yang sedang terjadi. Kegunaan penelitian: memahami masalah, memecahkan masalah, mengantisipasi masalah. Penelitian yang baik. Masalah harus didefinisikan dengan jelas dan tajam dan tidak ambigu. Prosedur penelitian yang dipakai harus diuraikan secara rinci agar memungkinkan peneliti lain mengulangi penelitian tersebut. Desain prosedur dari penelitian harus direncanakan dengan seksama. Melaporkan hasil penelitian sejujurnya. Analisis data memadai dan metode analisis harus cocok. Kesimpulan yang ditunjang hasil penelitian. Meyakinkan hasil penelitian akan lebih besar jika peneliti berpengalaman, mempunyai nama baik, dan mempunyai integritas. Tahapan penelitian: ada identifikasi masalah, perumusan masalah, penelusuran pustaka, rancangan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, penyimpulan hasil. Produk penelitian: produk atau inovasi baru yang dapat langsung dipakai oleh industri. Paten, publikasi di jurnal internasional. Berpikir ilmiah: proses berpikir yang terjadi pada saat menarik kesimpulan dari pernyataan yang diketahui benar atau dianggap benar. Biasanya disebut dengan penalaran atau reasoning. Struktur penalaran itu sendiri terdiri atas masukan input, proses, dan keluaran output. Penelitian deskriptif termasuk dalam riset yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu karakter atau fungsi dari sesuatu hal. Penelitian deskriptif termasuk dalam riset yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu karakter atau fungsi dari suatu hal. Contoh riset deskriptif adalah seperti bagaimana persepsi konsumen terhadap kepuasan penggunaan teknologi baru. Peneliti kausal bertujuan untuk menentukan hubungan sebab akibat dari suatu hal. Penalaran adalah suatu proses berpikir manusia untuk menghubungkan data atau fakta yang ada. Fakta atau data yang akan dinalar itu benar-benar boleh benar dan juga tidak. Penalaran deduktif adalah penalaran yang berdasarkan pada pengetahuan sebelumnya yang bersifat umum. Dari kerangka bagannya ada dari teori, hipotesis, observasi, dan confirmation. Contoh penalaran deduktif: premis pertama, semua makhluk adalah ciptaan Tuhan. Premis 2, manusia adalah makhluk hidup. Kesimpulan, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Deduktif silogisme: premis mayor, semua manusia akan mati. Premis minor, si A adalah manusia. Kesimpulan, si A akan mati. Secara singkat, silogisme dapat dituliskan: jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Deduktif entimen. Entimen adalah silogisme yang dipersingkat. Contoh, semua orang ingin sukses harus belajar dan berdoa. Saya ingin sukses, saya harus belajar dan berdoa. Ciri-ciri logika deduktif. Analitis: kesimpulan ditarik hanya dengan menganalisa proposi atau premis-premis yang sudah ada. Tautologis: kesimpulan yang ditarik sesungguhnya secara tersirat sudah terkandung dalam premis-premisnya. A priori:
Kesimpulan ditarik tanpa pengamatan indrawi atau observasi empiris. Argumen deduktif selalu dapat dinilai sahih atau tidak. Penalaran deduktif, penalaran induktif berasal dari pengetahuan sebelumnya mengenai sejumlah kasus sejenis bersifat khusus. Pengetahuan baru tersebut bersifat umum. Pada prinsipnya berpikir induktif, alur pikirnya dimulai dari hal yang spesifik ke arah yang lebih umum. Adapun kerangka bagaimana seperti observation, pattern, tentative hipotesis, teori. Contoh penalaran induktif premis. 1. Apel keras warnanya hijau dan rasanya masam. Apel 2 keras warnanya hijau dan rasanya masam. Apel 3 keras warnanya hijau dan rasanya masam. Kesimpulan, jadi semua apel keras warnanya hijau dan rasanya masam. Tipe berpikir induktif. A strong inductive argument, suatu argumen di mana premis-premisnya memberikan bukti yang kuat. A weak inductive argument, suatu argumen di mana premis-premisnya tidak memberikan bukti yang kuat. A good inductive argument, suatu induktif yang argumennya yang kuat dengan premis-premis yang benar. Ciri-ciri penalaran induktif. Sintetis, kesimpulan ditarik dengan jalan mensintesakan kasus-kasus yang digunakan dalam premis. General, kesimpulan yang ditarik selalu meliputi jumlah kasus yang lebih banyak. A posteriori, kasus-kasus yang dijadikan landasan argumen merupakan hasil pengamatan indrawi. Kesimpulan tidak mungkin mengandung nilai kepastian, ada aspek probabilitas. Metode ialah kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan. Metode ilmiah atau proses ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh secara sistematis berdasarkan bentuk, merupakan suatu formula dalam penerapan penelitian di mana dalam melakukan penelitian tersebut terdapat langkah-langkah dan juga hasil penelitian. Sedangkan metodologi penelitian dalam ilmu komputer atau sistem informasi teknologi, informasi merupakan langkah-langkah tahapan perencanaan dengan bantuan beberapa metode teknik atau alat. Metodologi terdiri dari fase-fase dan subfase yang akan membimbing peneliti memilih metode, teknik, prosedur, apa yang tepat dan tool apa yang akan digunakan. Metodologi juga membantu peneliti untuk merencanakan, memanage atau mengolah, mengontrol, dan mengevaluasi setiap kemajuan. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional merupakan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris, cara yang digunakan dapat diamati dengan indera manusia. Sistematis, proses penelitian yang menggunakan langkah yang bersifat logis. Penekanan metodologi, suatu metodologi yang berbeda satu sama lain karena adanya penekanan yang berbeda-beda. Contohnya penekanan terhadap dimensi manusianya, penekanan terhadap pendekatan keilmiahannya, penekanan terhadap pendekatan yang pragmatis, penekanan terhadap pendekatan yang pragmatis. Berbagai kriteria yang dapat digunakan untuk kesuksesan suatu sistem informasi, penggunaan komputer yang dominan, dokumentasi yang baik, harganya yang paling murah, waktu implementasi yang singkat, mudah beradaptasi, penggunaan teknik dan tool yang baik, serta disukai oleh pengguna. Permasalahan yang baik memiliki 3 ciri utama, yaitu mempunyai nilai penelitian, visible, artinya permasalahan tersebut dapat dipecahkan, sesuai dengan kualifikasi peneliti, artinya permasalahan diangkat menarik minat, serta sesuai dengan kualifikasi yang ada. Lalu kita lanjut pada pertemuan keempat, literatur review. Literatur review berisi uraian tentang teori, pertemuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Penelusuran pustaka. Penelitian dimulai dengan penelusuran pustaka yang berhubungan dengan subjek penelitian berdasarkan langkah pertama untuk mengumpulkan informasi yang relevan bagi penelitian. Penelusuran pustaka berguna untuk menghindarkan duplikasi dari pelaksanaan penelitian dengan
penelusuran pustaka, maka akan dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan. Cara mendapatkan tujuan itu pertama membaca, memahami, dan ketiga mengkritik. Adapun tujuannya memberikan ide topik penelitian yang akan kita lakukan, mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Literatur review. Adapun literatur review berisi ulasan dan rangkuman. Sumber pembanding. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dapat juga dimasukkan sebagai pembanding dari hasil penelitian. Semua pernyataan atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebut sumbernya. Cara melakukan tinjauan literatur. Landasan teori tinjauan pustaka semuanya merupakan cara untuk melakukan tinjauan literatur. Literatur review merupakan suatu cara untuk mencari artikel-artikel, buku, dan sumber-sumber lain seperti tesis, serta proceeding. Merupakan suatu kerangka konsep atau orientasi untuk melakukan analisis dan klasifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Sumber rujukan buku, jurnal, majalah yang diacu hendaknya relevan dan terbaru. Komponen utama literatur review. Kerangka teori, kajian yang terkait dengan topik atau tema penelitian. Tujuan akhir dari literatur. Untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Gambaran itu terkait dengan isu yang ingin diteliti. Aspek literatur review. Survei artikel yang terkait dengan isu yang kita minati, berikan evaluasi, mendapatkan masukan yang terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru sehingga publikasi terlama, sehingga kita bisa mendapatkan gambarannya secara jelas. Ada beberapa hal yang terkait dengan literatur review. Apakah masalah tersebut telah ditemukan? Apakah metode penelitian sudah dimulai? Bagaimana mendapatkan dan manipulasi data? Sudahkah data yang dimanipulasi tersebut diinterpretasikan? Apa kontribusinya? Apa kesimpulan yang bisa diambil terkait dengan permasalahan? Apakah kesimpulan yang dibuat sudah cukup menjawab dari problem yang sudah ada? Dapat manfaatnya menempatkan posisi pada pekerjaan kita pada posisi relatifnya. Menjadi poin untuk review literatur ini menjadi dasar kita untuk penelitian berikutnya. Dengan menggambarkan physics of puzzle, orang akan menggambarkan significance of the problem. Elemen menggambarkan subjek penelitian. Isu atau teori secara objektif dari literatur review. Divisi dari literatur review dimasukkan dalam kategori contoh untuk mendukung posisi relatif dan alternatif. Langkah-langkah dari literatif review. Formulasi permasalahan, cara literatur, evaluasi data, analisis, dan diinterpretasikan. Untuk mereview sebuah literatur, kita bisa melakukannya dengan beberapa cara, antara lain mencari kesamaan, compare, mencari ketidaksamaan, kontras, memberikan pandangan kritis, membandingkan sintesis, meringkas, sumeris. Siklus literatur. Adapun kerangka bagiannya seperti ide, research, diskusi, primary literatur, secondary literatur, teori literatur. Sumber yang bisa dijadikan sebagai literatur review. Paper yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional baik dari pihak pemerintah. Tesis merupakan penulisan ilmiah sifatnya mendalam dan mengungkapkan suatu pengetahuan yang baru. Disertasi merupakan penulisan ilmiah tingkat tinggi yang biasanya ditulis untuk mendapatkan gelar doktor, falsafah, Ph.D. serta berisi fakta berupa pertemuan dari penulis itu sendiri. Abstrak hasil penelitian. Proceeding bisa dijadikan sebagai bahan literatur karena proceeding ditulis oleh seorang profesor dan telah dipublikasikan. Sekarang kita lanjut pada pertemuan ke-6. Desain penelitian. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, diantaranya dalam menentukan instrumen pengambilan data, pengukuran, penentuan sampel, pengumpulan data disertai analisa data. Riset eksperimen. Untuk menggambarkan riset eksperimental bisa dilakukan
pada dua kelompok di mana kelompok satu disebut kontrol tanpa diberi perlakukan apapun, sedangkan pada kelompok kedua diberikan perlakuan treatment. Diasumsikan kedua kelompok ini sama. Contoh, peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan learning dengan yang tidak menggunakan learning. Bila dengan adanya learning hasilnya lebih baik, maka benar adanya bahwa learning efektif meningkatkan proses pembelajaran. Pembanding atau kontrol di antara kedua contoh di atas disebut dengan experimental design. Kuasi eksperimental. Kuasi eksperimental juga termasuk dalam experimental research, namun tidak punya kontrol. Kuasi koeksperimental dapat diukur setelah adanya perlakuan treatment. Contoh, membandingkan bagaimana tingkat produktivitas sebelum adanya IT dengan sesudah adanya IT. Berdasarkan data yang dikumpulkan, dilihat bagaimana tingkat produktivitasnya. Apakah sebelum ada IT tingkat produktivitasnya pernah mencapai titik maksimal atau tidak. Biasanya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau disebut one shot post test, no control group. Tidak ada control group, biasanya data-datanya kualitatif. Causal comparative research. Causal comparative research disebut juga dengan penelitian sebab akibat, merupakan salah satu ide berpikir. Independent variable. Pada penelitian komparatif tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa diberikan perlakuan. Peneliti komparatif lebih terfokus pada dampak atau efek yang terjadi dengan cara mencari apa yang menjadi penyebab dari dampak tersebut, serta melihat perbedaan yang terjadi di antara dua grup atau lebih dan berikan penjelasan. Misalnya, kenapa perusahaan IT multinasional lebih inovatif daripada perusahaan IT lokal. Bila penelitian dilakukan lebih ke arah penelitian deskriptif, maka hasil didapatkan berupa grafik sudah cukup untuk memberikan gambaran penelitian. Bila ingin mengetahui secara lebih jauh apakah grafik tersebut signifikan atau tidak, maka harus diuji dengan statistik. Correlational research. Pengukuran dua variabel. Determine degree of relationship between them. Koefisien relasi, misal R sama dengan 0,50. Deskripsi dan prediksi dari setiap hubungan. Unlike eksperimen, tidak ada variabel yang dikontrol. Correlation research. Bentuk penelitian lain yang sering disebut penelitian kuantitatif ialah penelitian korelasional. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan di antara dua variabel. Korelasi tidak menjamin adanya causality, hubungan sebab akibat, tetapi causality menjamin adanya korelasi. Survey research. Penelitian survei termasuk ke dalam penelitian yang bersifat kuantitatif. Pada umumnya penelitian survei menggunakan kuesioner sebagai alat pengambil data. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Survey research. Salah satu instrumen pengumpulan data dalam penelitian adalah kuesioner. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan berstruktur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Sebelum kuesioner disebarkan kepada responden, sebaiknya kuesioner diuji cobakan terlebih dahulu kepada sejumlah kecil responden. Hal ini berguna untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari alat ukur yang dimaksud. Selain itu juga bisa digunakan untuk mengetahui kemungkinan diterima atau ditolaknya hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian survei dapat digunakan untuk maksud penjajangan, eksploratif, deskriptif, penjelasan, evaluasi, prediksi, atau meramalkan kejadian tertentu di masa yang akan datang, penelitian operasional, dan pengembangan indikator-indikator sosial. Research sampling. Research sampling atau studi sampling berguna untuk mencari dan meneliti sebagian kecil dari objek, situasi, atau peristiwa. Sebagian individu yang diselidiki dalam penelitian tersebut disebut sampel atau contoh. Populasi adalah kelompok orang
kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut elemen populasi. Unit analisis bisa pada tingkat individual, kelompok, atau organisasi. Terdapat satu hal penting yang harus diperhatikan adalah keadaan homogenitas populasi. Jika keadaan populasi homogen, maka jumlah sampel tidak menjadi suatu permasalahan. Akan tetapi, jika keadaan populasi heterogen, maka peneliti harus menyelidiki kategori-kategori heterogenitas dan beberapa besar populasi dalam setiap kategori yang ada. Pemilihan sampel. Penelitian dapat melakukan penelitian terhadap semua elemen populasi, namun juga dapat meneliti sebagian dari elemen populasi. Alasan dilakukannya penelitian sampel: pertama, jumlah elemen populasi relatif banyak. Kedua, kualitas dari data penelitian sampel sering lebih baik daripada penelitian sensus. Ketiga, proses penelitian dengan menggunakan sampel relatif lebih cepat daripada sensus. Keempat, penelitian sampel dapat menghindari penelitian yang merusak. Pemilihan sampel. Research sampling atau studi sampling berguna untuk mencari dan meneliti sebagian kecil dari objek, situasi, atau peristiwa. Sebagai individu yang diselidiki dalam penelitian tersebut disebut sampel atau contoh. Satuan sampling. Yang dimaksud dengan sampling menurut kajian statistika adalah memilih N buah objek psikologis dari N buah objek psikologis yang ada. Sampling adalah memilih N buah objek psikologis dari sebuah populasi berukuran N besar. Tipe sampling menurut peluang pemilihannya. Sampling non-peluang atau non-probability sampling. Pada saat melakukan pemilihan satuan sampling tidak dilibatkan unsur peluang. Sampling yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain haphazard atau fortuitous sampling. Di sini satuan sampling diperoleh secara sembarangan atau seadanya. Lalu purposive atau judgment sampling atau expert choice. Satuan sampling dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan memperoleh satuan sampling yang dimiliki karakteristik yang dikehendaki. Yang ketiga, voluntary sampling. Satuan sampling terkumpul karena sukarela. Lalu yang keempat, kuota sampling. Satuan sampling dipilih berdasarkan kuota tertentu yang mencakup banyaknya dan karakteristiknya. Pada saat memilih satuan sampling, sangat diperhatikan besarnya peluang setiap satuan. Sampling untuk terpilih ke dalam sampel adalah sama dan tidak ada yang peluangnya 0. Probability sampling. Sampling acak cluster. Populasi dibagi ke dalam satuan sampling yang besar yang disebut cluster. Berbeda dengan pembentukan strata, pada pembentukan cluster harus diusahakan agar satuan-satuannya sampling yang ada dalam cluster memiliki nilai variabel yang relatif heterogen. Jika pemilihan dilakukan lebih tinggi dari 2 kali samplingnya disebut multi-stage cluster sampling. Proses memilih pada simple random sampling SRS. Tentukan populasi sasarannya. Tentukan ukuran populasi. Umpamanya saja ukuran populasi sasaran adalah N sama dengan 321 buah satuan sampling. Gunakan rumus yang tepat untuk menentukan ukuran sampel N. Sediakan tabel angka random. Proses memilih. Ini contoh random sampling dengan tabel angka random. Ukuran sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah bagian dari populasi, yaitu karyawan PT Dharma Pala Usaha Sukses Cilacap tahun 2014 yang terpilih menjadi sampel. Sampel dipilih dengan metode simple random sampling. Ukuran sampel tentukan dengan metode sloping dengan rumus sebagai berikut. Umar 2000.146. Adapun keterangannya, N sama dengan ukuran sampel, N besar sama dengan ukuran populasi, E sama dengan persentase kelonggaran ketidaktelitian. Ukuran sampel. Sampel besar kurang lebih 30, sampel kecil di bawah 30. Metode korelasional minimal 30. Populasi besar tidak terdefinisi. Ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan cara interval taksiran. Cara interval
Taxon digunakan apabila populasinya besar sehingga tidak bisa diukur ketetapan ukuran populasinya. Action research. Penelitian tindakan adalah cara melakukan masalah pada saat yang bersamaan. Penelitian tindakan ini merupakan metode yang didasarkan pada tindakan masyarakat yang seringkali diselenggarakan pada suatu latar yang luas, seperti di rumah sakit, pabrik, dan sekolah. Ethnographic research. Penelitian etnografi ini adalah penelitian yang memfokuskan diri pada budaya dari sekelompok orang. Umumnya penelitian etnografi meneliti tentang budaya secara umum. Penelitian etnografik hampir sama dengan action research. Penelitian ini lebih terfokus pada organisasi yang mendefinisikan group of people. Misalnya kajian tentang pembagian irigasi. Case study research. Studi kasus merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus tertentu dengan menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studinya. Penggunaan penelitian studi kasus ini biasanya difokuskan untuk menggali dan mengumpulkan data yang lebih dalam terhadap objek yang diteliti untuk dapat menjawab permasalahan yang sedang terjadi, sehingga bisa dikatakan bahwa penelitian bersifat deskriptif dan eksploratif.